kabar guys? Nah, saya baru pulang dari kantor pos nih ya. Jadi kepikiran mau bagikan pengalaman kepada teman-teman. Barangkali yang nanti jualan online mau kirim barang ke luar negeri, ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ya, jadi kiriman kita kali ini ke Yunani ya. Jadi dulu saya sudah 2013-14 saya sering ngirim barang ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, atau ke Singapura gitu ya. Nah, kali ini saya Yunani ya. Jadi memang agak seru. Serunya kenapa? Karena sebelumnya pembeli saya sudah kasih harga ongkos kirim itu sekitar 520 sesuai dengan informasi yang saya terima dari pihak kantor pos. Ya memang waktu itu by phone ya. Jadi karena di kantor pos itu tidak ada cek online seperti dulu bisa buka di ims.posindonesia.co.id. Kalau sekarang kayaknya layanan itu sedang ditutup sementara, nggak tahu kenapa ya. Pak bidang di pos, jadi saya WA beliau ya. Jadi waktu itu saya pernah ngisi UKM binaan dari Pos Indonesia. Jadi saya kenal beliau, lalu saya WhatsApp beliau ya. Nah, dari beliau saya memang kasih harga, kasih berat barang yang saya kirim itu sekitar 500 gram ya. Jadi saya hanya hitung berat ininya, berat barangnya. Jadi tidak hitung kemasan, kan harus kita kasih packing box ya. Kemudian biasanya kita kasih kertas-kertas atau karton di dalamnya. Kemudian kita kasih bungkus plastik lagi di luarnya gitu. Nah, ternyata dari 500 gram akhirnya jadi 700 gram gitu. Lumayan berat kan? Nah, dari 700 gram saya coba dikasih saran sama kantor posnya, boleh dong Pak dibuka ininya, kemasannya gitu, supaya lebih ringan. Akhirnya box terluarnya saya lepas. Jadi saya tidak pakai box lagi, saya lepaskan. Kemudian hanya kemasan dari produk itu sendiri. Setelah itu saya sudah lakban lagi, terus kemudian bungkus lagi, kemudian masuk lagi ke loket. Ternyata setelah diterima hanya berkurang sekitar 120 gram ya. Artinya masih jauh dari melebihi dari 500 gram. Nah, setelah itu saya bingung juga gimana caranya. Kalau nanti saya buka packingnya, berarti nanti takutnya nanti dibilang bahwa barang yang saya kirim itu tidak original ya, karena sudah dibuka dari packingnya. Nah, akhirnya saya telepon penerima barang. Mohon maaf karena sebelumnya saya janjikan ongkos kirim yang saya tracking melalui online itu sekitar 527.000. Tetapi pada kenyataannya begitu ditimbang barangnya, ternyata sekitar 684 gram. Jadi kalau dia 684 gram itu masuk ke ukuran 1 kilo ya. Jadi dianggap 1 kilo karena dimensinya juga diukur. Nah, kemudian pihak penerima sih sudah dibilang kirim aja dulu, karena di Yunani saya kalau hari biasa tidak bisa keluar dari kantor. Saya nanti hari Minggu baru bisa transfer uangnya. Akhirnya saya minta formulir IMS-nya ke kantor. Itu biasanya pakai IMS, formatnya seperti ini. Ya. Sini ada checklist, saya belum checklist. Kalau misalnya nanti nggak terkirim, dikembalikan atau hangus ya. Tapi kalau misalnya kembali ada biaya yang harus kita bayar nanti.
pos. Setelah saya minta, lalu saya tulis. Kemudian sebentar lagi beliau nelpon saya, ya, dari Yunani, bilangnya coba dikemas dalam, coba kemasannya semua dilepaskan saja, ya. Jadi kemasannya semua dilepaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Kemasan yang sudah kita buat tadi, yang kedua saya bongkar semua, saya lepaskan semua dari box-boxnya, kotak-kotaknya. Jadi hanya sasetnya, ya. Jadi kebetulan barangnya sasetannya. Jadi hanya sasetnya saja yang tinggal. Cuma dari 20 saset ditinggalkan 2 biji yang pakai kotak supaya nanti ketahuan identitas dari barang itu. Karena memang harus ada BB-POM-nya, ya. Jadi BB-POM itu ada tertulis di dalam kemasan. Oke. Setelah itu saya beli amplop, masukin lagi ke dalamnya. Nah, setelah itu baru saya bawa lagi ke loket. Nah, setelah kita timbang, akhirnya beratnya hanya 485 gram. Oke, setelah saya lihat timbangannya 485 gram. Wah, luar biasa. Ternyata ini pengalaman yang berbeda, ya. Jadi memang kalau ngirim ke luar negeri ternyata tidak perlu harus tebal-tebal kemasannya, karena memang berat di ongkos kirim, ya. Ongkos kirim cuma 485 gram saja, bayangkan sekitar 520.000, ya. Jadi sekitar 520.000. Apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari sini? Pertama, ketika kita misalnya menerima kiriman order dari luar negeri, kita tidak harus memastikan bahwa timbangannya tidak bisa persis sama dengan harga dengan realnya barang. Supaya nanti ketika kita minta harga ongkos kirim ke kantor pos, itu bisa ada range-nya, ya. Jadi tidak pas-pasan, ya, bisa kurang, jadi kita nanti akhirnya bisa rugi kalau seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya sebaiknya Anda persiapkan gunting, lakban, jadi tidak harus pusing, ya, nyari. Itu aja tadi kebetulan di samping kantor pos ada kantin, ya, saya pinjam, akhirnya beli lakban lagi, beli apa dan sebagainya. Bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada penerima barang, apakah dia bersedia menerima tanpa kemasan boxnya, supaya nanti tidak memberatkan, ya. Sehingga lebih ringan. Jadi bikin boxnya tidak perlu tebal-tebal, ya. Jadi biasa aja, kalau bisa seperti tadi, sasetannya langsung dimasukin dalam amplop yang tadinya box. Jadi cukup hanya kemasannya saja, yang penting bisa terkirim barangnya, ya. Dan simpel. Ternyata nanti kalau di kantor pos kan dikasih bungkus lagi plastiknya, ya. Jadi kemudian karena ongkos kirim itu memang mahal, apalagi misalnya kalau transaksinya luar negeri, biasanya kan kita terima kalau dari sebagian ada yang mau pakai Western Union, kalau nggak ada yang sifatnya jasa transfer uang, ya. Jadi mungkin mereka akan keberatan transfer 2 kali karena biaya transfernya juga cukup mahal, ya. Bayangin kalau misalnya dari sana harus sekali transfer, misalnya mungkin dia harus keluarkan uang sekitar 35.000, ya. Nah, itu kan agak berat, ya. Jadi kalau dia mau transfer kekurangan, contoh misalnya tadi kekurangannya 200 ribuan, harus transfer lagi, kan repot, ya. Jadi harus keluarkan biaya transfer lagi dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya memang dipastikan supaya nanti pengiriman ini tidak jauh dari yang kita berikan harganya, ya. Jadi kalau misalnya timbangannya tadinya 500 gram, ya sebaiknya kasih tahu aja ke dia misalnya 800 gram gitu. Jadi tidak bisa seperti yang ininya. Tapi ini saya kalau dari daerah, ya, saya tidak tahu kalau misalnya
bagaimana kalau di tempat lain. Sepertinya kalau di Jakarta, saya pernah kirim barang dari Pekanbaru karena ditolak ya. Jadi saya akhirnya kasih ke teman saya di Jakarta, minta bantu dikirim dari Jakarta ke Taiwan kalau nggak salah waktu itu. Jadi tidak seribet itu. Jadi tergantung dari daerahnya sebenarnya ya. Jadi dari daerah mana nanti akan dikirim barang itu, mungkin aturannya berbeda ya. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari apa yang saya bagikan ini, supaya nanti kalau di tempat Anda lebih mudah mengirim ke luar negeri itu lebih baik.